Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Baik, berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan di Kelas Psikologi kali ini, Mbak Eka mau membahas seputar pola asuh, yakni pola asuh permisif atau pola asuh dengan orang tua yang banyak kelonggaran, banyak mengizinkan dan membolehkan anaknya melakukan berbagai hal. Nah, kalau tema ini menarik, teman-teman silahkan stay sampai selesai ya, tonton dan simak. Nanti apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah baik, sebelum kita mulai, kita samakan persepsi dulu ya. Nah, karena pada kesempatan kali ini mereka mau ngebahas seputar ciri-ciri perilaku orang tua yang menggunakan pola asuh permisif, beserta dampak apa sih yang akan terjadi pada anak. Nah teman-teman semua, sebenarnya pada dasarnya pola asuh permisif ini baik, dan jika diterapkan itu bisa membangun ikatan atau hubungan emosional yang positif antara orang tua dan anak. Nah, namun perlu digarisbawahi atau perlu diketahui bahwa orang tua bisa melakukan atau memberikan pola asuh ini apabila si anak sudah benar-benar siap dan paham dengan aturan yang dibentuk orang tua sebelumnya. Nah, maka tidak ada satu pola asuh pun yang dikatakan paten atau ini yang paling bisa diterapkan sampai seumur hidup si anak, enggak. Ya, karena sifatnya manusia itu dinamis alias selalu berkembang dan fleksibel. Nah, maka pola asuh ini bisa diterapkan atau bisa digunakan apabila si anak sudah matang terkait keterampilan rawat diri dan berhubungan dengan relasi sosial. Nah, oke, apa aja ya ciri-ciri dan bagaimana dampaknya apabila diberikan pola asuh permisif pada anak yang belum memiliki kemampuan tersebut? Yuk kita simak. Baik, di nomor 1 teman-teman, ciri-ciri orang tua yang memberlakukan pola asuh permisif itu adalah orang tuanya sangat peduli sama anak, jadi semua hal orang tuanya peduli. Nah, namun di satu sisi orang tua ini juga tidak bisa memberikan aturan yang jelas kepada anak. Ya, jadi terkesan apa-apa dibolehin, apa-apa dibebasin, sehingga si anak merasa bahwa apapun yang dia minta pasti akan dipenuhi oleh orang tuanya. Yang kedua, orang tua biasanya cenderung sangat bersahabat dengan anak, sampai-sampai nggak bisa membedakan nih batasan-batasan yang sebaiknya dimiliki anak untuk berkomunikasi dengan orang tua dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar ya. Maka anaknya lost aja, seperti nggak ada batasan, nggak takut apapun, dan mereka juga tidak peduli dimanapun mereka berada. Lanjut teman-teman, di nomor 3 biasanya orang tua yang menerapkan pola asuh permisif pada anak itu cenderung tidak memiliki ekspektasi yang serius. Kalaupun orang tuanya memiliki ekspektasi, itu hanya sebatas karena aku kepengen anakku sukses di masa depan. Nah, tapi untuk melakukan step by step sampai mendorong anak bisa sukses, mendorong anak bisa menemukan jati dirinya, orang-orang tua yang menerapkan perilaku permisif ini cenderung gagal. Karena apa? Kembali ke poin 1, tidak ada aturan yang konsisten dan bisa diterapkan oleh orang tua yang menganut paham permisif. Lanjut di nomor 4, orang tua yang cenderung menggunakan pola asuh permisif ini biasanya orang-orang yang menghindari konflik dan tidak ingin terjadi keributan. Nah, maka apapun yang diinginkan oleh anak itu biasanya sebisa mungkin akan langsung dituruti oleh orang tuanya. Terkadang gak jarang kita lihat ya, sampai di depan umum pun kalau tiba-tiba anaknya menginginkan sesuatu dan orang tuanya gak bisa memberikan, orang tuanya bisa dipukulin, dijambak rambutnya ya, atau anaknya lari nendang-nendang ke sana kemari. Maka gak ada pilihan karena si anak tidak pernah belajar bagaimana menyelesaikan masalahnya pribadi apabila dia menginginkan sesuatu tapi tidak bisa dipenuhi. Nah, mau gak mau orang tuanya akan memberikan. Nah, tentu hal ini akan berdampak buruk bagi si anak di masa depannya. Oke teman-teman, setelah kita tahu ciri-cirinya, sekarang mari kita beranjak ke dampak pada anak-anak yang tidak seharusnya mendapatkan pola asuh permisif. Yuk kita lihat. Baik teman-teman semua, di nomor 1, anak-anak yang mengalami dampak pola pengasuhan permisif itu biasanya cenderung kehilangan self-control atau kemampuan kontrol diri. Nah, jadi dia akan menjadi anak yang nggak tahu tempat ya, nggak tahu waktu. Yang penting apapun yang dia minta, yang dia inginkan, orang tuanya harus memberikan.
Nah, nanti kalau nggak dikasih atau nggak diberi, maka akan muncul agresivitas yang bertujuan untuk menekan orang tuanya supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, nah di nomor 2, dampak yang dialami anak dengan pola asuh permisif pada saat belum sesuai dengan usianya adalah ini akan susah sekali menerima aturan-aturan dimanapun dia berada. Ya, karena apa? Karena sejak dari rumah atau sejak dia masih kecil, memang orang tuanya tidak bisa memberikan aturan secara konsisten. Nah, biasanya di rumah udah bermasalah, nanti ketika dia masuk usia sekolah, ini akan menjadi lebih bermasalah lagi. Karena apa? Di sekolah itu adalah tempat berikutnya setiap anak harus belajar aturan setelah aturan di rumah. Nah, jadi logikanya ketika di rumah aja si anak ini gagal mengikuti aturan, bagaimana dia bisa beradaptasi dan mengikuti aturan di sekolah dengan baik. Kemudian dampak yang ketiga, teman-teman, ini anak cenderung menjadi sangat egosentris, atau semua hal yang ada di sekitarnya itu harus fokus kepadanya dan memenuhi semua keinginannya. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya tidak memiliki daya juang yang baik untuk mencapai impian dan cita-cita mereka, karena mereka akan selalu mengandalkan bantuan dan meminta pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita ngeliat anak-anak seperti ini ya, biasanya mereka cenderung apabila mereka dari keluarga yang berada, itu mereka bisa menggerakkan orang-orang di bawahnya, dalam tanda petik yang memang secara ekonomi tidak mampu atau secara emosi nggak mampu untuk menolak juga. Nah, itu akan menjadi dalam tanda petik bawahan mereka untuk mewujudkan semua keinginan dan cita-cita mereka. Nah, tapi kalau anak ini bukan dari kalangan orang-orang yang berada dalam artian orang-orang yang mampu menggerakkan orang lain dari kemampuan finansialnya, nah maka selamanya ini akan menjadi beban bagi keluarganya. Karena apa? Tuntutan terbesar anak ini akan dijatuhkan kepada orang tuanya. Lalu di nomor 4 atau yang terakhir, dampak dari pola pengasuhan permisif bagi seorang anak, ya tentu itu adalah anak-anak ini akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sosial atau mengalami masalah-masalah sosial. Ya, nah, ketika anak ini masih sekolah, ya, ketika masih ada di bawah naungan orang tua, tentu tidak terlalu kelihatan, bisa saja survive ya, karena memang dia akan selalu mendapat pembelaan, mendapat dukungan dari orang tua. Nah, namun apabila anak-anak ini nanti sudah lulus kuliah, mulai mencari pekerjaan atau lulus SMA langsung mencari pekerjaan, tentu dia akan menjadi troublemaker di tempat kerjanya. Karena apa? Anak-anak ini tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan passionnya, bahkan dia juga nggak tahu sebenarnya passionnya dia itu apa. Nah, kesulitan ini yang nanti kedepannya akan menghambat perkembangan si anak dalam menempuh jenjang kehidupan yang berikutnya. Misalnya seperti berumah tangga, atau misal juga yang lain adalah mencari pekerjaan yang sesuai dengan passionnya. Nah, oke teman semua, terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak sampai selesai. Bagaimana sih atau apa sih pola asuh permisif itu, ciri-ciri dan dampaknya pada anak kita. Nah, apabila hal ini bermanfaat, silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Nah, terima kasih banyak. Baiklah, titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Sampai jumpa lagi pada video-video yang lain. Dadah.